Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita dari Hosea pasal 11 ayat 5 sampai 7. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur senantiasa kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih apabila saat ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Dan mohon urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan, dan terlebih kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap sedia untuk mendengarkan. Ampun dosa salah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan kita malam hari ini dari Hosea pasal 11. Kita akan membacanya pada ayat yang ke-5 sampai 7. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Hosea pasal 11 ayat 5 sampai 7 menyatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan belajar bersama firman Tuhan yang terambil dari Hosea pasal 11 ayat 5 sampai 7 yang sudah saya bacakan tadi. Tema renungan malam hari ini, dihukum karena dosa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nubuat Nabi Hosea merupakan usaha terakhir Allah untuk memanggil umat Israel agar bertobat dari penyembahan berhala dan kefasikan yang tak kunjung berakhir, sebelum menetapkan hukuman atas dosa dan pelanggaran mereka. Nubuat ini ditulis untuk menyatakan bahwa Allah tetap mengasihi umat perjanjiannya dan ingin menebus mereka
dari dosa dan kejahatan yang telah mereka lakukan. Allah akan menghukum mereka apabila umat Israel terus berpaling dan meninggalkan Allahnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Hosea pasal 11 menekankan bahwa karena umat Israel telah menolak kasih Allah dan panggilannya untuk bertobat, maka hukuman Allah tidak bisa ditunda lagi. Sebagai hukuman atas pelanggaran umatnya, Allah akan membawa mereka kembali ke Mesir, tempat negeri di mana perbudakan dahulu Tuhan mengambil mereka. Dan Asyur akan menjadi raja mereka. Kota mereka akan diserbu, peperangan akan terjadi, dan kota akan dimusnahkan. Hosea menggambarkan hancurnya kota-kota di Israel karena peperangan yang terjadi. Mengapa umat Israel harus menerima ini semua? Karena mereka menolak untuk bertobat. Mereka betah membelakangi Tuhan. Mereka berpaling meninggalkan Tuhan, dan mereka memuja juga memanggil Baal dan berhenti meninggikan nama Tuhan. Ayat yang ke-7 pada bacaan kita tadi. Hukuman yang ditimpakan Tuhan terhadap bangsa Israel ini untuk mendidik, mendisiplinkan umat agar mereka bertobat dan kembali setia kepada Allahnya. Pengalaman yang menimpa umat Israel ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, umat yang percaya, yang juga sering disebut sebagai Israel baru. Karena itu, marilah kita belajar untuk memahami serta menghayati betapa besar kasih Tuhan kepada kita, umatnya. Walaupun kita seringkali memberontak, bahkan meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia melindungi, menyertai, bahkan memberkati kita. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan senantiasa karuniakan bagi umatnya. Baik itu berkat jasmani, kesehatan, juga berkat-berkat yang lainnya yang kita nikmati setiap hari. Kita harus pahami dan harus sadari bahwa apabila persoalan, pergumulan, penderitaan datang menimpa hidup kita, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Walaupun kita sering melanggar ketentuan Tuhan, kita sering memberontak, bahkan kita sering meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menyertai kehidupan kita di dalam kehidupan rumah tangga, dalam tugas pekerjaan. Tuhan senantiasa
ada bersama kita. Tentu kita juga masih ingat kisah Ayub. Walau harus mengalami penderitaan fisik yang berat, bahkan harus kehilangan segala yang dimilikinya, termasuk keluarga, anak-anak, dan istrinya yang dikasihi. Tetapi Ayub masih bertekun di dalam iman dan tetap percaya bahwa Allah itu baik. Dari kisah hidup Ayub ini dapat kita pahami bahwa penderitaan itu bisa merupakan akibat hukuman dari Tuhan ataupun ujian yang Tuhan juga kehendaki harus terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, jika kita mengalami pergumulan, penderitaan, hendaknya kita datang kepada Tuhan, bertobat, minta pengampunan, dan tentu kita harus tabah dalam menghadapi penderitaan yang kita alami. Kita harus bertobat, mungkin karena kita telah menyakiti hati Tuhan, dan kita harus tabah karena kita sedang diuji Tuhan. Itu berarti kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin selama ini kita telah jauh berpaling dari Tuhan. Kita telah meninggalkan Tuhan. Kita telah memberontak. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon kepadanya supaya amarah dan hukuman Tuhan tidak ditembakkan kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ia senantiasa memberi kesempatan pada kita, orang-orang berdosa, untuk kembali bertobat, mohon pengampunannya. Walaupun banyak dosa yang telah kita lakukan, banyak kesalahan-kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja sudah kita lakukan, tentu itu sangat mendukakan hati Tuhan. Namun karena kasih Allah tak pernah habis untuk hidup kita, Allah senantiasa terbuka untuk semua. Tetapi Allah tidak akan membiarkan Dia sangat tegas menyangkut pelanggaran dan dosa, tentu akan berbuah hukuman dari Tuhan. Karena itu kita harus menyadari di dalam kehidupan yang sulit, sangat sulit, kita harus tetap ada dalam kasih karunia. Kita mohon kepada Tuhan untuk terus hadir di tengah kehidupan kita, membimbing,
sampai kita alami seperti umat Israel mereka Bapak Ibu yang dimuliakan, kasih Allah yang telah mengalahkan kedegilan kita harusnya membuka hati dan pikiran kita untuk tetap hidup dengan bersyukur dan mengasihi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih dan pengampunannya tidak berkesudahan. Allah akan selalu menarik hati kita untuk kembali padanya dan untuk menerima pemulihan yang dari Allah. Allah juga ingin agar kita semakin taat dan mampu berbagi kasih dan pengampunan kepada sesama, sehingga Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikian perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas selawatan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan ini, Tuhan tanamkan di dalam hati pikiran kami, dan kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami serta melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi gereja kami GPIB Kasih Karunia di Denpasar dengan berbagai program yang telah terlaksana maupun yang tidak terlaksana. Tuhan memberkati sehingga apa yang ditetapkan terus dapat dijalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi para presbiter, pendeta, diakon, dan penatua. Tuhan juga memberkati kehidupannya baik dalam rumah tangga, juga dalam tugas pekerjaan, terlebih dalam pelayanannya. Dan juga akan berdoa bagi misionaris PHMJ dan memberkati dalam tugas dan pelayanannya selaku pelaksana harian di Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar, dan memberkati pula di dalam tugas dan tanggung jawabnya di dalam rumah tangga maupun dalam tugas pekerjaan. Dan juga kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia, Pendeta Bapak John Swadu. Tuhan yang Engkau memberikan kesehatan, Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, Tuhan berkati juga pelayanannya. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi tim kerja pengadaan lahan, juga tim penggalangan dana lahan.
Tuhan memberkati upaya-upayanya, Tuhan memberkati kehidupan dalam tugas-tugas pekerjaan, juga dalam kehidupan rumah tangganya. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat Kasih Karunia di Denpasar. Berkati kehidupan rumah tangganya, dan apabila saat ini ada yang sakit, Tuhan kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga dapat mendatangkan kesembuhan yang asalnya dari Tuhan saja. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang saat ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Biar Tuhan memberkati sukacita yang telah dialami, sehingga di dalam kehidupannya boleh senantiasa mensyukuri atas apa yang dialami pada hari ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat yang saat ini sedang mencari pekerjaan dan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati usaha-usahanya untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan juga berikan mereka kesehatan, agar juga senantiasa berupaya untuk mendapatkan pekerjaan itu. Dan kiranya juga Tuhan kuatkan iman percayanya kepadamu, sehingga di dalam menjalani kehidupannya dia terus mengandalkan Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Bila Tuhan bersambut dan sempurnakan. Karena dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang mengajar kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.